Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan kita pada hari ini meneguhkan iman kita untuk tetap setia kepadanya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga apapun situasi hidup kita tetap diteguhkan untuk tetap setia dalam menjalani masa-masa retret agung kita. Dalam bacaan pertama kitab Yesaya, kita mendengar kerahiman Tuhan itu nyata. Ia menuntun kita di jalan pertobatan. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita jatuh dalam kesalahan, Tuhan berjuang untuk mengangkat dan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Tuhan ingin agar kita bisa menikmati keselamatan yang dijanjikan olehnya dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolong semua orang yang berharap pada belas kasih-Nya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, maukah kita bangkit dari kesalahan kita? Maukah kita memperbaiki segala kesalahan dalam kehidupan kita? Harus ada niat, harus ada komitmen, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kerahiman, Allah yang setia menolong kita dalam setiap penderitaan, kegagalan, jatuh kita dalam salah dan dosa. Dia akan selalu berjuang untuk melakukan yang terbaik demi keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu memberi kesegaran baru karena Dia adalah sumber hidup kita. Tuhan selalu berjuang memberikan kita yang terbaik. Maka tadi dikatakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung.
Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Tuhan selalu menghibur Anda dan saya. Ketika saat ini kita mengalami penderitaan, cobaan, pergumulan yang berat, sampai kita harus mengatakan, aduh Tuhan, saya menyerah dalam hidup saya. Ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahim. Dia selalu menolong Bapak Ibu. Dia tidak jauh dari hidup kita. Mampukah kita merasakan itu? Bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu setia dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Aduh, luar biasa Tuhan kita. Dia menyayangi orang-orang yang tertindas. Dia ingin memberikan kelegaan kepada kita semua. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Dia berikan kita kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Kita lakukan pertobatan dan kita menerima kerahiman yang berlimpah karena Dia Allah yang selalu setia menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa. Ingat baik kata-kata ini Bapak Ibu. Sekalipun saat ini orang-orang dekat Anda meninggalkan engkau, suami atau istri melupakan atau meninggalkan engkau atau menyakiti engkau, anak-anak melupakan atau menyakiti engkau atau meninggalkan engkau, saudara-saudari semua serta rekat meninggalkan atau dan melupakan engkau. Ingat baik-baik, sekalipun demikian mereka melakukan, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Aduh, tunggu, sungguh luar biasa Tuhan kita. Siapakah kita ini sampai Dia tidak pernah melupakan kita? Itu baiknya Tuhan. Itu rahmat, belas kasih dan kerahiman yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia sudah membayar kita dengan darah-Nya yang paling mahal. Maka Dia akan terus membawa kita kepada keselamatan. Asalkan kita mau datang dan berjuang untuk bangkit dari setiap kegagalan, kesalahan, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan kita selalu baik Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah melupakan kita sekalipun seorang perempuan melupakan bayinya. Bagaimana mungkin Allah kita tidak akan pernah melupakan kita? Seorang ibu boleh melupakan anaknya, Allah tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Coba ingat baik-baik belas kasih Allah ini, kerahiman Allah yang sungguh luar biasa. Maka kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita diajak untuk selalu berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Anda dan saya. Tuhan bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Dan dalam kata dan tindakan kasih yang selalu memberikan kehidupan dan harapan bagi Anda dan saya. Maka pertanyaan buat kita renungkan. Sudahkah Anda dan saya berserah kepada Allah dalam kesulitan yang sedang kita hadapi? Saya bertanya kepada Anda. Pergumulan apa yang akhir-akhir ini sedang Anda hadapi? Persoalan yang berat macam apa yang akhir-akhir ini sedang Anda hadapi? Mari saya ajak. Andalkan Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Rahim. Dia Allah yang setia menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Sekalipun seorang ibu mampu melupakan anaknya. Percaya itu Bapak Ibu. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar iman kita ditambahkan. Agar kita selalu setia seperti Allah adalah setia. Allah adalah Maha Rahim. Kita belajar dari sikap-sikap Allah ini. Agar kita juga boleh merasakan cinta dan kasih Tuhan. Dan boleh kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hari ini Anda merasa Anda tersakiti, Dia tidak akan pernah melupakan Anda. Berserulah, maka Dia akan menjawab engkau. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Dia Allah yang Maha Baik, Allah yang selalu menolong dan mengingat kita sekalipun kita melakukan kesalahan, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Maka mari kita jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau tetap setia seperti Tuhan setia kepada hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, anak Allah yang hidup, kami selalu berusaha hidup dalam kebenaran akan sabda-Mu. Sabda yang sungguh menjadi pedoman dan terang di dalam setiap langkah kami. Semoga kami yang percaya kepadamu tetap berjuang menjadi penyalur berkat dan kasih-Mu bagi siapa saja yang berharap akan belas kasih-Mu melalui sikap hidup kami masing-masing. Bantulah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Biarlah mereka diteguhkan Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan cinta dan berkat-berkat yang berlimpah yang datang daripadamu. Bantulah kami, agar kami selalu datang kepadamu dan melakukan pertobatan dari hari ke hari. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.